Oke, Bu. Ya, sudah masuk, Bu. Oke, saudara semua, selamat malam. Malam baik for kita semua. So salamati, saudara dimanapun saudara berada. Sekali lagi ketong hadir di malam ini. Kemarin hari Kamis karena bertepatan dengan Lebaran dan juga hari kenaikan Isa Al-Masih, maka ketong seng sempat streaming malam. Ada satu dua hal yang membuat ketong terhalang. Tapi anyway, ketong ada sebagaimana hari ini ketong ada, ketong melanjutkan streaming yang ketong bisa lakukan malam ini. Sebelum lanjut, beta pribadi dan juga atas nama keluarga dan keluarga besar ini beta mau bilang selamat Hari Raya Idul Fitri untuk saudara Muslim yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Lebaran boleh membawa sebuah kebaikan dan hal-hal yang ketong bisa taruh di dalam hidup, dalam kebersamaan sebagai saudara anak-anak Maluku. Juga untuk saudara saudara seiman Kristen, selamat merayakan sekalipun untuk Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita semakin percaya dan mengimani bahwa Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang hidup dan Dia menjanjikan keselamatan hidup kekal ke kita semua. Satu hal yang penting di dalam hari kenaikan Tuhan adalah janjinya atau perintahnya untuk kita pergi ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan itu penting untuk terus bergerak bersama-sama membangun generasi yang takut akan Tuhan di hari-hari depan ini. Oke, itu saya dari Beta dulu. Beta Reza Syarnamual di Kampung Kersen. Bersama Beta tetap sama hadir malam ini dengan Ukua Roy Cipahelo di negara. Siap, Bu, lanjut Bu. Boy masih mute. Boy mute, ya oke. Ya, oke, tapi ya Bu. Ya. So salamati basaudarai he Nusa Pono, he Maluku, di mana saja berada. Mai ite nonton live streaming he Facebook ini beta laha ukuresa laha uku novi aqua novi pinontoan martahi kini belum hadir ini, kita tunggu beliau. Oke, itu saja. Selamat Lebaran, salamati Idul Fitri bagi saudara Muslim. Kemudian salamati kenaikan Tuhan Yesus bagi saudara Kristen yang tinggal di Maluku maupun di mana saja berada. Tuhan berkati ketong di malam hari ini semua. Ya, saudara, siap. Saudara semua dimanapun saudara berada, malam ini ketong khusus bicara dengan live streaming ini beta, tapi lebih spesifiknya adalah ketong punya satu streaming yang biasa kita lakukan, ketong 3 orang, akan pun nama renovasi. Jadi ini beta renovasi. Ini beta renovasi itu biasanya Reza, Roy, dan Om Novi Pinentoan yang baru hadir. Nah, siap. Anto punya rambut baru kah? Anto sepotong saya ada kumis ini yang bikin tampil beda Klimis betul Natal Lebaran dengan ini apa Bu Nov kasih selamat malam for saudara loh di mana-mana. Ketong baru mulai karena tadi ketong dua diskusi sambil tunggu Bu Novi, lalu ketong pikir jalan saja. Nanti Bu Novi gabung baru lanjut. Silakan Bu Nov. Kasih suara Bu Novi, siap. Bu Nov kasih suara for saudara semua di mana ada for malam hari ini. Silakan Bu Nov. Wih, sedap. Kaos tuh. Mau tunjuk apa? Mau tunjuk.
Sabar laki-laki ada pergi. Jadi Om Novi ada pergi sebentar. Lagi mau tunjuk kaos nanti. Ya tadi itu beta sebenarnya lah, tapi buru-buru jadi kita langsung lanjut saja tabrak dengan kaos biru yang ada. Siap. Jadi saudara semua di manapun saudara berada, malam hari ini ketemu punya topik khusus. Nanti sebelum Bu Novi kasih suara buat saudara semua, ketemu topik khusus hari ini malam ini tentang legenda sepak bola Maluku secara interlokal. Interlokal. Bu Novi tadi bilang, tanya beta ini bicara legenda lokal kah? Beta bilang saya interlokal saja. International ya. Internasional itu berarti kita mau bicara legenda sepak bola Maluku bukan cuma di Maluku. Kita mau bicara bahwa orang Maluku ini dari zaman dulu sampai oras nih di seluruh muka bumi ini kita punya banyak legenda-legenda sepak bola besar. Dan kita kira kalau bicara tentang sepak bola, legenda sepak bola, kita bisa mengajak ketemu saudara laki-laki yang ini yang ada pakai baju putih. Baju putih merah ada biru-biru sedikit ya. Bajunya merek Adidas, saya ini bukan iklan. Jadi Bu Novi kasih suara, ketemu bilang pemirsa sih Seng lah ya. Penggemar ini beta saja, penggemar ini beta. Ya itu lebih tepat gitu. Selamat malam, Bung Reza. Siap. Bung orang Bali. Bung orang Bali. Saudara semua di mana saja, Bung Roy. Di mana saja berada, malam baik, malam minggu, perketong semua sehat-sehat selalu, selamat. Amin. Baku dapat lah Siap. Nah, Bung, jadi ini ketemu renovasi tuh, ketemu selama sih renovasi jadi baru-baru renovasi cerita tuh agak kayak bikin talingan-talingan, padis-padis sedikit. Ini ketemu lebih cara santai, tuh ketemu cooling down. Santai, cara santai. Cerita perkembangan sepak bola di Maluku, tapi ketemu jangan bicara yang hari ini. Ketemu bicara rentetan panjang dari dulu. Artinya tujuannya adalah gini, Bung. Ketemu mau mengingatkan ketemu orang Maluku di Maluku maupun orang Maluku di mana-mana yang juga terkait dengan siaran ini bahwa ketemu ini punya bakat dan talenta luar biasa ya dalam beberapa bidang olahraga ya. Tinju itu luar biasa. Juga anggar sebenarnya, atletik. Betul. Ada dayung juga. Dayung. Ya. Dan taekwondo. Ya, taekwondo itu skala nasional malah ya. Internasional, kita punya beberapa atlet putri khususnya itu internasional gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara olahraga yang gitu, ya, ketemu masyarakat Maluku di Belanda umpamanya juga punya banyak juara gitu. Di atletik ada yang ikut olimpiade atas nama Belanda. So, di itu apa tuh yang baklai bebas tuh. Itu ada beberapa anak Maluku yang juga ya juara gitu. Angkat berat itu di Belanda. Ya, di Belanda itu banyak juara gitu. Beta ingat ada beberapa cabang yang lain juga di Belanda, termasuk sepak bola perempuan. Dan bukan cuma sepak bola laki-laki, termasuk sepak bola perempuan. Nah, malam ini kita lebih spesifik mau bicara tentang sepak bola karena sebenarnya topik 1-2 bulan terakhir ini kita lebih banyak mau bicara sepak bola karena ya kita menyiapkan hati pikiran dengan semua pergerakan dinamis dalam sepak bola Indonesia dan Ambon khusus Maluku dan khususnya Ambon ini bagus gitu loh, Bung. Beta kira ada semangat yang tumbuh, ada klub baru yang hadir dan lahir, betul ada mimpi-mimpi yang memang tercapai, tetapi semua energi gitu, semua dinamis ya melakukan. Jadi beta Deng Broy khususnya ketemu mau kawal semua itu dalam ketemu tayangan-tayangan ini memberikan wawasan, betul memberikan masukan dan memberikan dorongan. Nah, terkait dengan memberikan wawasan, masukan dan dorongan, katong saya boleh lupa sejarah sama sekali. Nah, sejarah itu pasti terkait dengan pribadi, Bu Novi. Nah, keterkaitan dengan pribadi itu, maka katong bicara legenda-legenda sepak bola Maluku yang secara global bukan cuma ada di Ambon, atau 1-2 kali yang kedua pernah bicara, ketiga pernah bicara, legenda sepak bola PSA umpama, gitu. Nah, katong bicara sekarang lebih luas. Nah, beta serahkan ke Boy dulu. Kalau Boy mau bicara 1-2 hari sebelum Bu Novi bicara. Orang Bali mau suara ada mute. Nah, ya. Ini malam hari ini dong tampil dong di mana-mana, pokoknya kostum ini akan naik terus. Entah di tamu, di Poris, di taman, aduh.
Memang Bisa, orang bisa. memang orang kalau sudah fans mati ini begini sudah ini sedap ya. Jadi ya Halo. beta bersyukur beta bersyukur senang membaca literasi sebuah kebanggaan bagi katong secara pribadi bahwa dari zaman sepak bola di Maluku yang ada matinya event hari ini sampai detik hari ini mereka masih terus menghasilkan anak-anak Maluku di kancah tapi klubnya memang seng ada tapi katong bangga sebagai orang Maluku karena putra-putra asal Maluku itu menjadi legenda Bu Eca ya, Bu Novi menjadi legenda dari zaman zaman Hindia Belanda, kemudian zaman Hindia Belanda lalu dia bergeser ke tahun 1960-an PSA itu PSA di mana kita dapat melihat seperti misalnya Bu Niki Putirai, kemudian dengan anak asuhnya Koko Peters, Ronald Koko Peters, dan lain-lain, dan ada legenda-legenda yang lain yang kemarin juga tuh seperti Bu Yongki, Kastanya, kemudian Bu Farel dan lain-lain. Ya, yang masih hidup sampai hari ini tuh laki-laki Kabaresi 1 tuh yang ada di Solo tuh Bu, yang cetak gol di Hong Kong itu habis makan saremi itu. Legenda hidup. Itu sedap, itu sedap. Sedap. Kemudian akan selalu jadi kebanggaan begitu. Beta kalau bercerita dengan orang-orang Bali kadang-kadang orang bilang juga, oh orang-orang Ambon hebat ya, dari petinju Elias Pikal, kemudian volley itu dulu ada Mais Patela, Abraham, kemudian sepak bola, semua orang Ambon suka olahraga ya, dari nyanyi sampai ke olahraga. Ya beta guyon iya orang Ambon itu pertama kalau dong keluar, kalau dong jadi pendeta dong jadi penyanyi. Kalau dong jadi penyanyi dong jadi petinju. Jadi kalau dong jadi pendeta dong jadi penyanyi. Dong jadi penyanyi dong jadi petinju. Kalau saya jadi penyanyi, pendeta petinju saya jadi preman. Itu betaku itu bisa. Iya, jadi beberapa orang di luar orang Maluku itu orang kagum dengan bahwa Maluku menghasilkan produk-produk olahraga khususnya pribadi-pribadi yang luar biasa Bu. Kita juga bangga ketika bercerita dengan orang di luar suku Maluku, dong selalu bilang wah pemain-pemain Belanda, dong juga fans Belanda tapi dong hafal orang ini kan turun dari Ambon ya gitu. Itu kebanggaan Bu, kebanggaan perketong. Jadi gaya yang Bu Resa foto yang laki-laki tuh siapa tuh? Jangan bilang akan nanti ada yang merasa iri hati Bu. Wah, ngapa? Marsetan yang balacang itu Bu. Beta tunjuk foto yang deng dir timnas saja cukup. Jangan deng yang luar negeri. Itu dia. Kalau di luar negeri itu kan ketong bahasa Inggris yang cukup Bu sampai ketong bisa foto. Yang perlu jago-jago Bu, anak-anak main di Tanusang sudah dapat juara kok. Aduh. Jadi itu Bu, jadi beta bangga juga artinya ketika diskusi bola dengan orang-orang Bali, beberapa teman yang bermain bola dong bilang wah dong ada yang fans Belanda, ada yang fans Jerman, ada yang fans lain, tapi dong bilang bahwa wah Maluku menghasilkan pemain bola, ada yang kena Rocky Putirai, wah hebat gitu loh Bu, sama dong tahu tentang Roni Patinasrani. Nah itu buat beta akhirnya orang yang bukan Maluku cerita itu beta bangga juga, weh hebat. Nah gitu Bu. Jadi itu bukan kebanggaan beta Bu, khususnya bidang-bidang olahraga ya dan sepak bola, dan hari ini katong juga deng kakak wartawan yang punya literasi yang memang mantap gitu. Jadi Anto yang kupas dulu tuh berketong para sahabat. Kita malam hari Anto yang kupas, katong yang bertanya saja tuh. Nah, iya, itu sudah. Diskusi siap. Jadi Boy, malam ini tuh kalau ketong renovasi yang legenda sepak bola tuh di antara katong tiga nih, Anto ini yang baju putih nih. legenda. Ya bisa lah. Legenda lah.
Jadi biarlah sekarang kita menyerahkan ke legenda menceritakan legenda. Ah, ini yang sedap. Oke, Bu Novi, lanjut. Kita mau bicara legenda sepak bola Maluku secara luas. Nah, Bu Novi silakan mulai. Nanti kalau Ya, terima kasih ya Bu Reza, Bu Roy. silakan Bu. Ya. Ah, artinya kita bicara santai aja. Ya. Artinya yang tadi Bu Reza sudah buka bahwa kita harus bicara ke depan, tetapi jangan melupakan sejarah, ya kan? Nah, ya, betul. Dalam istilah Pak Karno itu kan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul. Karena kalau kita mau berangkat ke depan, kita harus berlalu dari titik lalu dulu, baru kita bisa sampai ke depan. Nah, itu sebagai motivasi. Nah, artinya kalau kita cerita santai-santai aja, kalau cerita sejarah sepak bola, kita saya bilang sejarah sepak bola Maluku, tapi sejarah sepak bola orang Maluku. Nah, iya itu betul. Sejarah sepak bola orang Maluku terlalu panjang karena lebih panjang dari umur Republik ini. Haleluya. Karena kalau bicara sejarah sepak bola Indonesia yang ada orang Maluku di dalamnya, sebelum Indonesia merdeka itu juga kontribusi orang Maluku itu sangat besar pada persepak bolaan di zaman Belanda maupun zaman kemerdekaan. Ya. Nah, kalau kita mulai aja dari kita berangkat, kita bagikan dalam tiga fase, yaitu legenda Ambon atau Maluku, kemudian orang Maluku di nasional maupun orang Maluku di dunia internasional. Nah, kalau kita bicara tataran lokal, orang legenda-legenda orang Maluku di Ambon, ya ketong pasti home base atau ketong yang bisa lepas pisahkan daripada kota Ambon dan Pelehu, ya kan? Nah, betul. Nah, kalau bicara itu sangat banyak kontribusi anak-anak Ambon, anak-anak Maluku dalam kompetisi-kompetisi di tingkat nasional. Para legendanya ketong. Jadi ada dalam sejarah mungkin banyak orang lupa Bung Reza sama Bung Roy bahwa sejak tahun 56 itu Putra Ambon itu ada sudah yang masuk timnas. Nah, ada 2 orang yang ikut dalam seleksi tim nasional untuk ke Asian Games maupun ke Olimpiade Melbourne, Australia itu. Yang terjadi kejutan di mana Indonesia menahan Uni Soviet yang pada saat itu juara 3 dunia dengan skor 0-0. Ya. Nah, di situ dari 2 pemain itu satu nama yang kita ingat persis, nah itu namanya Mateus Putirai. Nah, Mateus Putirai itu adalah ayah daripada Rocky Putirai. Ayah kandung dari Rocky Putirai. Ya, Rocky Putirai, Charles Putirai, Ricky Putirai dan lain-lain. Nah, itu beliau itu masuk dalam seleksi lolos sampai 28 besar. Hanya saja karena kesulitan dana dan pada seleksi itu beliau kalah karena posisi beliau itu adalah striker yang memang saat itu potensi beliau, teknik beliau itu kalah pamor, kalah nama besar daripada striker yang Indonesia miliki saat itu, yaitu Ramang. Nah, jadi waktu itu Ramang yang masuk. Mulai dari situ kita start tahun 50-an. Nah, ketika tahun 61 juga kita berhasil menciptakan legenda. 61 apa 62 itu kita menciptakan legenda 2 putra Ambon dari Pesa Ambon kebetulan saat itu yang turut memperkuat Indonesia di kejuaraan pelajar Asia di Bangkok. Nah, yang luar biasa dan sangat jarang terjadi itu kiper PSA Nick Soisa itu jadi kiper kedua setelah legenda Yudo Hadianto. Nah, dia masuk. Nah, satu pemain lainnya itu Niki Putirai, adik daripada Mateus Putirai. Nah, jadi itu mereka
sudah bermain di Bangkok dari tahun 61 atau 62. 62 Itu kapan, ketika Bung Hafiz? ya, 62 kapan? 62. ya itu kejuaraan pelajar Asia. Ya. Dan kebetulan saat itu Indonesia tampil sebagai juara 3. Ya. Nah, rentetan itu terus terjadi. Nah, puncaknya para legenda, kalau kita bicara tataran lokal, di tingkat nasional, yaitu puncaknya para legenda itu tercipta pada tahun 64. Kompetisi divisi utama Perserikatan PSSI yang saat itu hanya mengakomodir 9 tim elit Indonesia. Jadi kalau 9 itu, 5 saja sudah milik daripada tim-tim raksasa di Indonesia, kita sebut saja. PSMS Medan, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan PSM Makassar. Dari 9 itu aja 5 sudah slotnya terisi. Nah, 4 lainnya itu PSA sukses menembus, yaitu PSA, PSB Bogor, PSB Padang, Persib Jember. Nah, dari 9 tim kompetisi elit divisi utama tahun 64 itu, PSA berhasil menduduki posisi ke-7. PSA di atas daripada Persib Jember dan PSB Padang. PSA berada. PSA punya nilai di posisi 6 sebenarnya sama dengan PSB Bogor, hanya kalah selisih gol. Jadi PSA berada di urutan 7, tapi poinnya sama dengan peringkat 6. Yang 5 besar itu raksasa semua. Nah, itu para legenda. Nah, tim 64 itu, PSA 64 itu adalah pemain-pemain yang menjadi pemain-pemain nasional, menjadi pelatih-pelatih hebat, bahkan menjadi pelatih orang Indonesia tersukses di timnas. Nah, itu tim itu terdiri dari Berce Matulatelwa, Nick Soisa, Niki Putrai, Pati Plohi, dan lain-lain. Nah, itu tak PSA 64. Nah, dari situ tim ini melahirkan 2 pemain dan 2 pelatih hebat. Ini kita cerita legenda ya. Lanjut Bu. Jadi munculnya dari tim PSA 64 itu muncullah, kita tahu Niki Putrai, hengkang ke Persebaya, menjadi pemain Persebaya dan menjadi pelatih hebat di Persebaya. Kemudian juga Berce Matulatelwa pindah ke Jakarta, menjadi pemain Persija, menjadi pemain nasional, dan menjadi pelatih orang lokal, orang Indonesia tersukses di timnas. Selain orang asing, selain pelatih asing. Nah, itu dari sisi para legenda. Kita juga punya legenda itu ada, misalnya pada sekitar tahun 80-an. 80-an itu 82 ketika PSA masuk dalam grand final, partai final melawan PSB Padang di HUT PSSI ke-52 tahun 82. Nah, itu di situ PSA lolos ke final dengan PSB Padang. Hanya PSA di partai final kalah 3-2. Nah, di situ juga melahirkan para legenda dan melahirkan salah satu pemain nasional asli binaan PSA, yaitu ketua punya Abang Najib Asgaf. Nah, jadi kalau mau dihitung, kalau dihitung legenda, Najib Asgaf adalah legenda paling setia di PSA dan tidak keluar bermain ke klub-klub lain sampai saat ini mengabdi di Ambon. Nah, itu Najib Asgaf karena dari hasil kompetisi HUT PSSI 82 itu Najib terpilih masuk dalam PSSI Putih. Najib masuk di PSSI Putih. Bu Novi, beta potong sebentar. Beta kira bukan cuman Bu Najib yang terpilih waktu itu ke timnas PSSI Putih, tapi ada satu lagi Bu, John Parnusa
Ya, John Parnusa masuk di Ada. timnas ABRI, Bu. Ya, Ya, silakan Bu. Jadi- Beta cuma interupsi itu ya. Ya. barang Bu potong. Ya, siap. Jadi Siap, ada- lanjut. Jadi waktu itu ada 3 atau 4 orang Ya, dari ya tim betul. 82 itu Ya, yang dipanggil untuk ikut seleksi. ya, Nah, diantaranya Najib, John Parinusa, Yes. Dewi Putirai, sama satu lagi kita lupa nama ya. ya, Tapi yang masuk timnas itu Najib KPS Putih, ya, sedangkan John Parinusa dialihkan striker KPS Abri. betul. PSC Ya. Abri dulu kan Ya, PSC Abri. ya, Nah, ya, John betul. waktu itu striker. Ya, Di situ juga melahirkan para legenda yang sampai sekarang masih ada nih. Ya, Faris betul. Tirso, Ya. siapa nama Yosi Latuprisa, ya, Adam, Simon Martin Latuprisa. Anguarmase. Ya, Martin Angoase, ya, ya. Dan sampai sekarang masih ada Poli ya. Latuprisa. Poli Latuprisa Nah, masih ada. almarhum. Ya, Nah, Poli. Poli. Ya. Ya. Jadi Ren Saulata, Rain Saulata, ya. Cai, Ya, Cai Cai. Naga Ya. Kuning. Cai Nagakuni, ya. Nah, itu mereka para legenda 82. Ya. Nah, dari situ kita sebenarnya juga masih bisa bertahan di level nasional. Ketika 87 itu kita berhasil nyaris lolos divisi utama. Ya. Nyaris. Ya, betul. Kita Nyaris, ya. dalam 4 besar divisi 1 nasional di Jawa, kita kalah dari Persegres sama Persitara. Nah, Persegres saat itu ditangani oleh Berce Matulapelwa. Ya. Ya. Kemudian yang mengalahkan PSA dengan 2 gol, yang ironisnya, mirisnya pelatih Ambon, ex PSA dan striker yang cetak gol. PSA juga ex penyerang PSA yaitu Yan Cimut Mei. Ya, Cimut Mei. Ya. Kemudian waktu lawan Persitara juga begitu. Ya. Cerita legenda itu masih banyak. Sampai tahun 90 kita juga masih punya. Sampai tahun 90 itu kita masih punya juga. Itu yang melahirkan beberapa pemain legenda terakhir PSA. Yang misalnya kita tahu saat itu Yosef Papilaya kalau tidak belum bekerja di Bank Maluku, dia sudah diambil oleh tim Galatama. Begitu juga Doni Nanlohi kemudian diambil oleh Persebaya, ya. Kemudian siapa nama Ahmad Latupono juga diambil oleh Mitra Surabaya. Ya. Siapa nama Welem Lokolo diambil oleh Petrokimia. Petrokimia. Persegres. Ya. Persegres. Dulu Persegres lalu berubah jadi Petrokimia Gresik. Ya, Lokolo. Ya. Lokolo. Kemudian Martin Saramenela, Pelita Jaya. Bongkar Wijaya. Ya. Kemudian Anatuleuni, Ali Lisaolet. Ya, Ali. Ya. Ali Litiloli. Itu dorang itu yang legenda-legenda terakhir dari sepak bola Maluku, sepak bola Ambon ya. Ya. Untuk di nasional. Kalau kita bicara selain Ambon, kan ada Tulehu. Tulehu punya pemain awal Tulehu yang mulai memecah rekor masuk kepada timnas itu kan kalau kita ceng salah itu Mustafa Umarela. Ya, Mustafa, mulai dari Mustafa. Ya. Setelah Mustafa munculnya generasi-generasi baru Tulehu yang sangat banyak dan sampai saat ini kita tidak bisa sebut satu persatu, ya. Karena rentetannya terlalu banyak dan beranak pinak, mereka terus masuk ke skuad-skuad timnas baik junior maupun senior. Nah, satu apresiasi yang beta mau bilang secara jujur, Bung Reza dan Bung Roy, bahwa
Tuan juga angkat jempol untuk Imran Naumaruri ya, bahwa dengan kapasitasnya sebagai asisten pelatih di PSIS, kemudian dia pun kiprah nasional, tetapi dia mau datang bangun kembali sepak bola Maluku melalui, kalau itu saya yang salah, dia jadi Dirtek Maluku FC. Nah itu apresiasi juga buat dia ya, dan cita-cita dia untuk membangun sepak bola Maluku dari berbagai komunitas dengan pemain-pemain berkualitas. Nah itu kalau kita cerita di Ambon ya. Nah, kalau kita cerita di tingkat nasional, nah ini sangat banyak. Karena kalau bicara orang Ambon dari Medan sampai Papua itu ada. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tingkat nasional, itu orang-orang Maluku sudah terkenal ketika Piala Dunia tahun 36 itu. 38, Bung. 38. Nah, ketika apa nama? Hindia Belanda. PSI tidak. PSI baru mau Belum lahir. dibentuk. Belum lahir lah. Baru mau dibikin. Nah, akhirnya dengan Knil apa itu ya. Ya. Hollandia itu jadi 3 atau 4 putra Maluku itu masuk daripada tim Indonesia yang ke Piala Dunia. Yang tercatat sampai saat ini Indonesia pernah hadir meskipun pakai nama Hindia Belanda dalam kurung Indonesia. Ya. Nah, itu apa nama? 4 pemain itu kan diantaranya Patiwai, Tahitu, Manuhutu, dan siapa lagi. Nah, mereka kebetulan ya. Lanjut. Dan mereka kebetulan ada 1 atau 2 punya nama klub sama dengan klub yang baru muncul nih, Young Ambon FC. Nah, kalau di zaman Belanda mungkin Reza sama Roy tahu itu klubnya nama VV Young Ambon. Ya, betul. Nah, itu. Jadi itu kisah-kisah. Sedangkan kalau mau cerita tentang legenda orang Maluku di tim-tim besar di Jawa, itu akhirnya mereka semua datang dari Ambon. Ya. Nah, misalnya Yaakob Siasale, mantan striker PSA Junior. Ya. Kemudian Hengkang dalam usia yang sangat muda, 16 atau 14 tahun. Ya. Menjadi pemain paling bersinar di Persebaya. Bahkan dalam rekor PSSI itu sampai saat ini pemain striker nasional belum ada menggantikan posisi Yaakob dalam jumlah gol sundulan. Nah itu 100 gol Yaakob cipta dengan sundulan. Nah, bahkan kalau ketong cerita Yaakob Siasale, banyak orang lupa bahwa ini memang benar-benar legenda yang tidak bisa dilupakan. Karena kalau baca literatur, dalam salah satu momen, Yaakob pernah kopen bola dan kiper lapis bola masuk sama-sama. Jadi, tapi dinyatakan sah golnya. Karena dalam posisi saat itu, bola menuju bibir mistar sebelah sudut kiri, dan kiper tidak bisa menjangkau dan hanya tangannya saja yang bisa menjangkau bola, tangan sebelah. Tapi Yaakob kepala juga masuk. Jadi akhirnya kiper dan bola-bolanya masuk ke dalam gawang dan dianggap tidak pelanggaran. Nah, itu kisah itu beta baca dari juga mantan pemain legenda Indonesia zaman dulu yang dia sebut bahwa si kepala emas yang gila. Nah itu jadi sayangnya diduga akibat suka cetak gol dengan kepala dan suka fight dengan pemain lawan dan kiper, sehingga Yaakob meninggal pada usia muda ya. Yaakob meninggal pada usia habis gantung sepatu lalu meninggal pada usia 39 tahun. Karena diduga sakit pada saraf kepalanya. Nah itu. Jadi kemudian itu cerita baru sampai di Surabaya. Kalau ketemu start sebelum Surabaya ada Makassar. Kalau Makassar ini kan terlalu banyak anak-anak Maluku. Baik orang anak Maluku yang lahir di Makassar maupun anak Maluku yang datang dari Maluku, ya Roni Peti Nasrani, Doni Peti Nasrani, Haji Lestaluhu,
Frankie Weno, mereka itu semua jadi Sapana Sihers, siapa nama lupa dulu gelandang. Nah, mereka itu kan semua Benedetta Mena, mereka itu semua menghiasi sepak bola di Makassar. Masih banyak lagi kalau kita mau ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, bahkan Medan itu melahirkan keluarga sepak bola. Ya. Itulah Tuprisa. Ya, betul. Tuprisa itu ada 3, ada Tony, ada kiper, ada Tommy, ada Reno, kemudian dengan legenda SM yang juga namanya Yongki Aurisa. Nah, dalam tahun-tahun belakangan kita kenal juga itu kiper Marcos Horisan, itu dia Haurisa. Ya. Jadi terlalu banyak kalau kita cerita sepak bola orang Maluku di seantero nasional ini terlalu banyak ya. Bahkan bintang-bintang timnas semua lahir sebagai orang Maluku maupun datang dari Maluku. Kita tahu Om Simpson Rimopasa juga bekas dari timur di sini, kemudian hengkang ke Jawa, jadi akhirnya jadi bintang. Nah, di situ paling banyak, artinya nama-nama yang kita sebut terlalu banyak. Kalau di tingkat nasional, internasional, Bung Reza, Bung Roy, ketong semua juga pasti ingat nama-nama beken di dunia internasional, di Piala Eropa, Piala Dunia dari Belanda. Nah, kita tidak bisa lupakan bahwa regenerasi sepak bola Maluku di dunia internasional itu kan dikenal ketika seorang yang namanya Simon Tahamata itu muncul dan ditulis oleh media-media from Moluccan, player from Moluccan. Nah, dengan tubuh kecil tapi lincah, sebelum Maradona lahir lagi, pemain kecil dan lincah itu sudah ada dari Maluku. Yaitu siapa nama? Simon Tahamata. Simon Tahamata. Era Simon bertahan, muncul lagi pemain-pemain berikutnya. Kita kenal Sonny Siloi. Jadi Sonny Siloi juga mampu tembus. Dari sini Sonny Siloi muncul lagi siapa nama? Jeffrey Lokobisi. Jadi muncul terus sampai terakhir yang kita kenal persis dan menjadi legenda hidup sampai saat ini, Giovanni Van Bronckhorst sebagai kapten timnas. Nah, ada satu catatan kita buat Giovanni ini. Banyak orang berpikir bahwa ibunya saja yang Maluku. Iya, betul. Nah, tapi wawancara beta dengan orang tuanya, papa mamanya asli Maluku, asli darah Maluku. Jadi Van Bronckhorst-nya ini fam ketinggalan nil. Bukan papanya bule, papanya tidak boleh. Papanya memang orang Maluku yang juga orang tuanya eksodus dari sini, tapi lahir di sana. Nah, jadi Van Bronckhorst ini fam ini sama dengan ketong bilang fam tertinggal di Ambon. Van Rom, itu akan. Jadi dia bukan papa bule, mama Ambon, bukan. Asli memang dua-dua. Nah, itu. Jadi kemudian muncul belakangan ini sangat banyak ya. Sampai kita lihat naturalisasi pemain ke timnas muncul dari sana. Stefano Lillipali, Van Dijk, Sergio Van Dijk itu mama Patinaya, Diego Bissell, dan lain-lain tuh. Jadi kalau mau bicara sepak bola Maluku, orang Maluku ya, terlalu luas. Nah, satu lagi Eca yang kita mau bilang, dari sisi tadi kalau kita sebut pelatih Berce Matulapela, suka tak suka dia paling hebat. Sebagai orang Indonesia pelatih timnas, karena dia mampu menjuarai dalam rentetan rentang waktu 2 tahun saja dia mampu mempersembahkan 3 gelar juara, 3 prestasi yang besar bagi Indonesia. Ya, mulai juara Piala Kemerdekaan 87, kasih kalah Aljazair 2-1, juara medali emas pertama kali 87, kasih kalah Malaysia 0.
Ya. dan 4 besar Asian Games, Asian Games. di Seoul. Nah, Ya. itu tiga itu dalam rentang hanya 1,5 tahun. Nah, suka atau tidak suka dia pelatih. Nah, kalau di dunia internasional mungkin banyak yang lupa, banyak yang tahu ada pelatih asli berdarah Maluku yang hebat. Luhukai. Namanya Yos Luhukai. Ya, jadi Yos Luhukai. Nah, dia itu berkelana ke tim-tim elit Bundesliga sebagai asisten. Ya. Nah, tanpa orang tahu. Nah, tetapi ketika dia mengambil alih pelatih utamanya dipecat, dia mengambil alih sebagai asisten dan menjadi pelatih caretaker. Itu dalam catatan dia berhasil mengembalikan Mönchengladbach ke divisi Liga 1 Bundesliga. Dia mau kembali mengangkat Stuttgart, dia kembali mengangkat Berlin berapa itu? Nah, Hertha Berlin, ya. Nah, jadi tanpa orang tahu, begitu punya dia setelah dari Bundesliga, dia pernah ke Inggris tanpa orang pun tahu. Ketika kita nonton, hanya beta yang tahu. Dia pelatih Sheffield Wednesday. Dia di Sheffield Wednesday. Ya. Nah, dari situ dia sekarang dia kembali ke Belanda. Kalau saya salah di Venlo FC. Jadi kalau cerita orang Maluku di dunia sepak bola itu sama jagonya dan orang Maluku jago menyanyi lah. Ya, begitu. Ya, karena dari dalam kandungan lah, mama dan bapak bersiul, lalu papa kaki standang mama berarti jago main bola sudah. Begitu kira-kira nanti ketemu diskusi Siap. Boy, tanya apa dulu Kak atau mau tambah apa Boy? Kamu kan silakan Boy. Bu Resa lanjut karena nanti kalau beta tanya di sini kebetulan di sebelah beta nih anak-anak ada latihan jadi nanti suara drum masuk di sini. Tanya dulu. Siap. Beta dengar saja. Di Roy pun di Bali juga dulu ada legenda orang Maluku di Gelora Dewata atau Nusiadera. Ya, Nusiandera itu Maluku ya. Banyak orang yang tahu kalau dia orang Maluku. Ya. Siap Bu, siap. Tangke informasinya Bu. Waktu Yus Nyandera main di Bali, Boy belum ada di Bali Bu Nov. Jadi Boy kurang tahu. Boy ini terdampar di Bali. Boy terdampar di Bali sekitar tahun 2000-an. Iya. Dari Nus main kamu kan dari alam apa? Atau dari Tanusang saja Bu, dari Tanusang. Iya. Bu Nov. Iya. Ya. Bu Nov tadi mungkin melewatkan beberapa nama yang beta kira juga bisa dicatat sebagai legenda ya. Kata bicara dari lokal gitu ya. Dari lokal itu ada satu nama yang beta rasa boleh dilupakan gitu. Satu itu Tony Tanamal, Bung. Iya. Ini orang atau ini Bung Tony atau Koko Tony ini mesti bilang legenda karena setelah era PSSI yang masuk final PSP Padang itu hampir ada orang yang dari Ambon naik ke atas. Gitu. Ya. Betul ya. Jadi kemudian Bung Tony terseleksi ikut bahkan sampai masuk PSSI Garuda 1. Main Belanda sebelum ke Persija. Bung, cerita tentang Bung Tony, silakan. Ya, Cong. Tony itu jadi Tony itu setelah dari Bintang Timur PSA. Dia tampil di HUT 82 itu. HUT PSI 82. Tony satu-satu pemain yang usianya masih muda. Usianya masih muda sehingga dia direkrut ke PSSI Garuda. Program Brazil. Diklat Garuda pertama itu Tony. Tony dan teman-teman. Tapi hanya sekembalinya Tony dari Brazil. Timnas Garuda di Amerika Selatan kalau saya salah. Brazil, ya.
Tony langsung direkrut oleh Persija. Persija. Nah, di Persija. Nah, dari situ keterampilan, kelebihan Tony dan yang paling unggul dari Tony yang beta tahu itu ketenangannya dan kepemimpinannya di lapangan. Sejak masih muda di Bintang Timur maupun di PESA pun itu biar dia umur muda tapi anak ini dia paling tenang. Kemudian akibatnya ketika di Persija tidak terlalu lama dia mengambil alih ban kapten. Ya, betul. Tony akhirnya menjadi pemilik ban kapten Persija yang cukup lama dan menjadi salah satu legenda Persija bahkan bukan PESA. Betul. Ya. Dari itu sebenarnya selain Tony ada banyak nama, Bung, ada banyak nama, cuma kalau potong sebut satu persatu. Nah, karena kalau mau sebut lagi, kalau dari sudah betul-betul bermain di klub kompetisi PESA dan PESA misalnya, tahu ada Semi Peter Keyadu. Ya, betul. Dari situ kita Persebaya pindah ke Asiabab. Nah, kemudian nama terakhir itu PSA punya yang bagus, pemain bagus yang masih muda dan bagus itu justru Sakarias Rumlus. PESA Junior dari PESA Junior. Saat PESA Junior dia bersama tiga atau empat pemain dari Ambon, yaitu Sakarias, Dedi Umarela, Imran Amuri dan Sani Tawainela. Nah, dari Dong Ampai ini sebenarnya yang masuk ini Sakarias Rumlus itu masuk Primavera. Nah, hanya seminggu sebelum berangkat, dalam game sebelum berangkat, entah unsur kesengajaan atau tidak, ada yang tackle dia pengengkel. Karena bengkak, dia diminta pemulihan di mes di Jakarta, nanti menyusul ikut teman-teman. Tapi karena mes kosong, orang tim juga seng tangani dia, akhirnya dia pulang berobat tradisional di Ambon dan dia mau kembali lagi itu. Itu kisah tentang Sakarias Rumlus, pemain terakhir PESA yang berhasil lolos sampai ke timnas ya. Karena dia kemudian saat angkatan dia juga Imran dan Dedi Umarela akhirnya dong lolos juga ke PSI Bareti. Nah, dari situ banyak pemain sebenarnya ketong punya yang tadi sudah sebut beberapa. Karena kalau ketong mau sebut-sebut lah, Bung, itu siapa nama Edi Tauran juga pernah di PSM gitu, Edi Tauran. Dia juga pernah di PSM. Nah, kemudian siapa nama dari Ali Litiloli. Kemudian yang dari Tulewu juga yang sempat memecah perhatian pelatih nasional selain Mustafa pertama masuk timnas itu Ibrahim Lestaluhu. Ibrahim itu pemain sayap yang paling lincah dan cepat. Dia itu salah satu pemain yang juga mengantar Indonesia jadi juara pelajar Asia tahun berapa itu. Nah itu angkatan dia Ibrahim. 80-an awal kemudian dia pindah ke top bersama Kramayuda 3 Berlian. Nah, jadi banyak pemain yang melegenda yang ketong punya, tapi dorang berkarir di luar ya. Ini yang beta mau bilang bahwa soal potensi, soal bakat dan lain-lain, mudah-mudahan dengan adanya dua tim yang menuju penanganan manajemen secara profesional seperti yang Ambon FC dan Maluku FC, dan kita lihat Maluku FC cukup serius dan cukup rutin menginformasikan ke publik tentang keberadaan mereka. Nah, beta berharap dari tim-tim ini akan melahirkan para legenda-legenda dan pemain-pemain nasional kemudian. Begitu, Bung Reza. Bung Novi, tadi itu beta menyinggung nama Bung Tony Tanamal itu karena gini,
Karena gini, itu era di mana ketong nih kurang lebih usia SMA apa ya kalau beta yang salah ingat ya, ketong SMA. Iya. Jadi kalau ketong SMA generasi sekarang nih hampir saya tahu itu. Kalau generasi sekarang kanal Imran, kanal yang sekarang Sakarias Rumlus, orang masih ingat karena ya kurang lebih lah atau generasi itu. Tony dulu waktu bermain dia punya nama Chong Tan. Ya, Chong Tan. Dia tinggal di Mardika di belakang gereja Betel situ. Iya. Dokter tanaman punya adik laki-laki. Ya. Jadi sebenarnya satu lagi Tony bermain di lapangan Merdeka bukan paving block, Bung. Dia tambah satu pemain yang langka, posisi langka, tetapi legenda dan jadi pemain di klub-klub Galatama yaitu dulu pemain kiper Virgin Hussein Ongso. Oh betul, Hussein. Ya, pindah ke Persija Timur dulu. Ya. Dia akhirnya pindah ke Persija Timur. Ya. Nah, itu ketika mereka di kompetisi Perserikatan 87 itu akhirnya betul. Hussein Ongso diambil. Juga zaman itu ketika baru mau dibentuknya Pelita Jaya, itu mereka ambil semua bukan semua, hampir kebanyakan seleksi. Kalau saya ingat yang pergi itu Martin Salmanella, Ali Misaholet, Yance Sohuat. Nah itu juga Yance Sohuat aja lupa. Beta sebut Yance Sohuat. Yance Metmei sendiri lah. Dua Yance. Dulu PSA punya dua Yance. Nah, dua-dua main penyerang. Beta mau bilang Bung bahwa kalau kita pernah punya Bercemo Tulapelo, kemudian di dunia internasional kita punya Yoslu Kai. Nah, sekarang di Timur pelatih itu Yance Metmei. Yance Metmei mendapat treble winner di sana. Dia tangani timnya itu hanya dalam sampai 2 tahun. Dari tim kelas bawah dia angkat sampai juara liga, juara Piala Liga dan Piala Superliga. Jadi Yance Metmei. Nah, Yance ini juga salah satu legenda PSA yang berkiprah di dunia Galatama Persegres waktu itu. Jawa. Paling banyak dia masuk. Dia dari Persegres, dia kemudian ke Persela Lamongan, dia kemana-mana dia. Di Sim Jogja. Jadi dia kemana-mana. Yang tadi kita lupa tuh Yance Sohuat juga tuh. Yance Sohuat itu selain Pelita Jaya, PSM Makassar dan lain-lain. Jadi banyak pemain yang lahir dan besar di Ambon dan berkiprah di sana dan melegenda dan harus diingat jasa-jasa mereka. Nah, tadi yang kita bilang Hussein Ongso itu kiper itu. Selain Daniel Tomasoa kita pernah punya, padahal kita pernah punya kiper hebat. Tapi karena kita belum lahir, itu namanya Nick Soisa. Kalau saya salah betul dapat info, Anto masih hidup, tapi di Bandung apa Jakarta. Oh gitu kan? Oh iya, kalau gitu mesti cari. Nanti cari. Dia masih hidup. Buat saudara yang ada nonton acara ini dan tahu Om Nick Soisa, mantan kiper timnas junior, pelajar. Kalau bisa nanti terkontak dengan ketong, bisa kontak. Ketemu di platform ini Beta Parse, nanti ketemu bisa cari waktu untuk ketemu bisa wawancara Anto Bu Nove, kalau Anto masih bisa baik ketemu bisa wawancara bisa bikin tulisan lah. Beta tahu Bu Novi pasti suka mau bikin tulisan supaya supaya kamu muncul di Facebook tuh ketemu bisa baca sama rame-rame. Minimal muncul di satu Maluku Kio, itu kan yang penting toh. Muncul di satu Maluku dulu, supaya kita bisa mulai teruskan. Itu kan penting. Karena cerita-cerita begini, kalau kita saya tulis akan terlewat oleh waktu saya itu Bu Nofto. Makanya beta senang kita bikin di platform begini supaya jejak digitalnya yang hilang, Bung. Orang bisa lihat 10 tahun ke depan. Dan Bu Novi pun tulisan-tulisan banyak tentang legenda-legenda itu pun orang bisa terus baca akan ada di digital sekarang. Satu Maluku itu tulisan yang bagus kita bisa gali, bisa lihat. Dan itu penting untuk generasi yang lebih muda belajar tentang tokoh-tokoh orang-orang yang bersejarah gitu yang punya peran penting di dalam
perkembangan dunia olahraga dan apa saja di Maluku. Ya. Saya kira itu luar biasa. Ya. Nah, Ya. Bu Novi itu satu lagi. Ternyata Ketong ini bukan cuma pemain ya, Bung. Ya, tadi kan Bu Novi sudah bilang. Ya. Ya. Jadi bukan cuma pemain. Ketong punya garis sepak bola itu sampai ke pelatih-pelatih legenda, Ya. Boleh dicatat ya, paling tidak ada 3 tadi gitu ya. Om Berce, ya, terus Om Yos Lukai, ada sekarang Yan Cimet Mei. Tapi beta tuh baru-baru ini bicara dengan Om Niki Putrai juga pernah Om Niki Putrai itu ini yang beta bilang, bicara dengan Om Ferel Raymond Hatu, ternyata Persebaya menjadi besar dan luar biasa melahirkan generasi Om Ferel itu karena ada Papa Niki dong di situ. Ya, Papa Niki meneruskan melatih Persebaya dan kemudian meneruskan Papa Niki dengan Om Ferel, Papa tuh berteman baik dan membesarkan Persebaya. Ya. Karena begini, Om Niki yang bawa Koko Peters, Reynold Peters dari PSIS Junior ke Surabaya, dan akhirnya ketika Reynold bermain di tim-tim amatir, Birce Matulapelo lihat dan diambil ke Persegres. Nah, diambillah dari Persegres. Ya mungkin karena Dondo berteman Om Birce dan Om Niki lah. Om Birce bilang kasih Reynolds itu mungkin ya. Bisa jadi. Nah, dari situ kan lahirlah Reynold Peters yang dikenal sebagai legenda Persebaya 97, juara kompetisi. Liga Indonesia 97. Sama-sama di Yongki. Sama-sama di Yongki kan? Sama-sama di Yongki. Reynold Peters satu saat dong juara itu dia satu angkatan dengan Hariano Rela. Oh, dengan Haril dong. Ya. Jadi dari Tuleu juga memberi kontribusi kepada Persebaya. Ketika 97 itu. Pace. Dari Pace situ Haril Anwar akhirnya selain terkenal sebagai Pace di Persebaya juga terkenal sebagai palang pintu kuat di timnas ya. Yes. Nah, Hariano Rela. Nah, itu 97 2 Ambon itu yang bikin Persebaya juara. Nah, dari situ kan Koko juga berhasil, Reynold ini berhasil membawa Jawa Timur mendapatkan medali emas. PON 6. Nah, itu juga menjadi legenda dan saat itu Reynold berada di generasi emasnya Jawa Timur. Kita kenal almarhum Eri Erianto, Anang Maruf, Hendro Kartiko kiper, Bejo Sugiantoro. Nah, itu mereka semua itu satu angkatan dengan Reynold. Dan begitu bangganya beta karena final ada di belakang. Sepak bola PON 96. Kita belakang gawang dengan Ibu sama Pesi. Salah memo dong. Mesti cerita kamu cerita dulu. Nah, itu begitu besarnya stadion Senayan utama GBK dan ketemu lihat penonton yang membludak. Dan ketika gol itu rasa-rasa stadion mau rubuh dan di tengah gemuruh itu ada satu nama berteriak kata Koko. dan saat itu Koko menjadi lari ke dalam lapangan, dia lari ke belakang lapangan dan kaget. Kakak Nov, tunggu. itu cerita legenda juga tuh, cerita legenda. Ini kan cerita legenda. Akhirnya karena kasih suara begitu, Beta dan Embong masih bisa naik mobil tim juara. Semua orang disterilkan dan diturunkan dari mobil kecuali ofisial dan pemain. Tapi ketika Reynold lihat saya naik, Reynold bilang kalau kakak saya nggak naik, saya turun naik taksi aja sama dia. Oh itu kakak kamu? Ya kakak saya sama saudara saya itu yang wartawan yang. Ayah emang naik. Dapat liputan eksklusif lagi. Barang dia ancam mau naik taksi itu. Waktu itu dia jadinya anak emas dan bintang tuh. Ya, saya mungkin lah. Jadi dia cetak gol saat itu.
Jadi sampai di hotel semua RCTI, Kompas cari dia mau wawancara karena gol penentunya, gol emasnya jadi itu kan dari dia. Cari semua, habis mandi dia kode meta kayak ketemu keluar pintu samping dari hotel, ketemu naik taksi dan dia pergi belanja ketemu barang-barang kaos-kaos, ambil jeans Levi's, kaos Adidas, banyak-banyak di Blok M sana. Berjalan yang uang 1 amplop coklat nih. Uang dapat dia tuh. Uang kali uang tangan cetak gol tuh. Pasti. Jadi Itu dia langsung bilang bonus. Ya. Waktu itu bonus dari Gubernur Basuki Sudirman belum. Ini dia bilang habis bermain yang datang pegang tangan yang dia kasih uang-uang. Jadi dia isiakan dalam amplop amplop coklat besar. Bisa. Dan bagaimana simpulan nih? Jeans tua dan Adidas tua. jadi selain Om Berce, Yance, Niki dong. Dan beta ternyata beta dapat cerita. Beta dapat cerita ternyata PSM Makassar punya orang yang juga membesarkan PSM Makassar itu adalah papa dari Om Roni. Om Roni Patinasrani. Nus. Jadi kita punya pemain, bukan cuma pemain, pelatih pun melegenda ya. Tangan dingin. Orang di Makassar yang bisa melupakan Opanus Patinasrani karena itulah yang juga ikut terlibat membesarkan PSM Makassar ya. Dan ini orang-orang yang menurut beta dalam kesederhanaan melatih, tapi punya komitmen yang jelas, ya, punya tekad yang jelas, dan punya sebuah bisa membawa tangan dingin yang bisa membawa generasi itu sampai ke top level. Nah, itu yang kita kira sesuatu yang patut kita banggakan, Bu Nove. Ya, silakan Bu. Dan banyak orang lupa juga selain Pak pelatih atau pemain marga-marga Ambon, ada juga marga keturunan yang hebat. Ya. Itu Rusdi Bahalwan itu pelatih Persebaya, pemain Persebaya yang hebat. Ya. Dia tuh anak Banda. Oh ya, oke. Rusdi Bahalwan. Ya. Oh luar biasa. Dan dia selama di Ambon pernah tinggal di Jalan Baru. Wow. Jadi Rusdi Bahalwan juga masuk. Ya, mesti tulis tentang Om Rusdi kan Bung ya, beta kira supaya orang generasi ini tahu siapa Rusdi Bahalwan ya, beta kira mesti gitu. Ya, Rusdi Bahalwan. Ya. Jadi banyak. Ketemu punya ini banyak. Itu ketemu bicara ke Barat, maksudnya ke Indonesia Barat. Indonesia Timur yang di Rian saya itu banyak. Betul. Pemain Persipura itu banyak ada di Ambon. Ya. Kiper aja dulu siapa nih Peters. Ya. Kemudian beberapa pemain Maksiaya banyak. Terakhir, Baco Peters kipernya. Ya. Banyak itu di Persipura. Ya. Jadi kemudian Robert Lestuni. Ya. Kemudian Kapten Ricardo Salampesi yang terakhir. Ricardo Salampesi. Ya, masih ada lagi. Kemudian siapa yang dari Maluku Tenggara? Gelandang hebat nih Persipura punya. Siapa kok beta lupa. Sebentar, nanti beta ingat. Gelandang kapten itu, kaptennya. Ya, dulu Persebaya ada Syarnamol satu lagi Bu, bukan Persebaya, Persipura. Ada Syarnamol satu lagi, ya. Ya, tapi yang lama, dia cuma satu musim ke 2 musim saja. Ya, main di sayap kiri kalau kita salah ingat, ya. Nah, itu. Ya, betul. Terus apa lagi ada beberapa nama memang, ada beberapa nama. Banyak. Bahkan di Persib itu legenda hidup turunan Maxi Misela. Ya, Maxi Misela. Tadi kakak 3 striker nasional. Max dengan dia saudara, iya betul. Itu Maxi Misela. Max Peter sama siapa? Ya. Bahkan itu dong jadi pemain nasional yang ditakuti di Asia. Itu Maxi Misela. Ya. Maxi Misela ini jadi ada 5 pemain Indonesia yang ini keton sharing untuk kita kasih tahu. Ada 5 pemain Indonesia yang dalam sejarah sepak bola di Asia sampai saat ini hanya 5 pemain yang masuk menjadi tim All Star Asia. Ya.
Yakob nomor 1. Itu Sucipto Suntoro, Ya. Yakob Siasale, Iswadi Idris, Ya. Abdul Kadir dan Max Dan Timisela. Max Timisela. Dari Ya. 5 ini Ya, dua Putra Maluku. 2 ketong. Ya, 2 Putra Maluku. Ya. Nah, itu. Jadi mereka masuk tim All Star Asia, bukan tim All Star Klub-klub, tim All Star Asia. Nah, di tim itu saat itu yang Israel masih masuk daripada Konfederasi Asia, belum masuk ke Eropa, UEFA. Ya. Hanya Israel hanya punya kapten aja yang masuk. Ya. Jepang juga punya kapten aja yang masuk. Malaysia juga punya kapten aja yang masuk, Santok Singh. Ya. Kemudian Thailand juga punya 1 pemain yang masuk. Kuwait, Korea Selatan cuma 2. Indonesia 5. Jadi dari 5 itu 2 kita punya. Ya. Nah, itu ini sejarah legenda. Ya. Nah, dalam rangka itu Ketum berharap bahwa kisah-kisah ini dia mau heroik. Dia mau heroik untuk tercipta pemain-pemain baik yang Ketum lihat ada Maluku FC sudah bangun, Yong Ambon FC. Ya, cerita-cerita sukses ini mudah-mudahan akan bangkit lagi ya. Ada 1 nama juga yang legenda tapi kembali ke Tulehu itu Rahel Tua Salamoni. Yes. Rahel itu striker murni sayap dari Persebaya, juga timnas pelajar Asia. Ya, sukses juga itu Rahel Tua Salamoni. Itu Rahel tuh mesti tulis khusus, Bung. Beta cari waktu mesti naik dia Novik apa? Nanti dia karena Sani pernah di sini di Ketong toh, Sani pernah. Beta cari Rahel satu waktu. Mesti ada Rahel. Cari Rahel. Ketong cari kita tentang dia perjalanan. Ya, dia perjalanan. Beta coba Ketong tadi sebut terakhir Ketong sebut. Kalau Rahel berarti ajak Om Hagel Tengens masuk juga, soalnya itu anak didiknya Om Hagel Tengens. Ale tunjuk muka, jantungnya tunjuk gambar hitam putih nih. Kalau ajak Bung Rahel berarti harus ajak ketong ketua calon Asprop PSSI Om Hagel Tengens, karena Antua itu yang membawa pasukan Popnas itu. Antua yang bawa dong. Jadi kalau bawa Rahel harus ajak Om Hagel Tengens baru beta oke. Ya siap. Jadi begini, Rahel itu ketika Popnas 97 di Semarang itu pelatihnya Om Jimmy Putrai sama Hegel Tengens. Hegel manajer. Ya, Jimmy pelatih. Om Jimmy pelatih. Dan Hegel daftar di panitia, beta wakil manajer. Itu sejarah juga itu cerita legenda juga. Jadi di tim itu yang jadi banyak, salah satunya Rahel. Kemudian Jais Lestaluhu. Jais main di ini sekarang. Baru pensiun. Ya, Jais. Makanya kata ngusul Bu Novi itu untuk Antua ada di posisi humas. Namanya kata ngusul kan boleh sah-sah saja tuh. Boleh. Untuk humas Asprop PSSI 2021-2026. Jadi Pak Saudara Maluku, beta bukan penjilat, tapi beta mau kasih tahu bahwa seorang Novi Pinintoan, Bu Novi ini punya kapasitas yang mumpuni. Iya, di situ tahu jam pindah dulu kan. Laki-laki pindah tuh karena laki-laki saya mau muncul di layar tuh nanti bukan. Gini, jadi mereka cerita tahun 97 itu ketika ketong beberapa pemain bagus lahir itu ketika Hagel dan Jamie Putrai pegang di Popnas 97 itu. Nah, itu salah satu pemain yang langsung melejit itu Rahel ya. Tapi di situ ada beberapa pemain Tuleu, Deden Ombing, Jais Lestalu, kemudian Lutfi Pengadek, kemudian
pelatih yang sekarang pelatih juga di di Tulehu. Nah, kemudian anak-anak ketong itu kayak Bobby Pelasula. Oh, Bobby ya. Ya. Ya, siapa nih Papilaya. Itu dong banyak jadi pemain di situ. Nah, yang beta mau bilang bahwa beta didaftar sebagai wakil manajer itu ketika beta terlambat dan beta lapor di Dinas P&K sebagai sekretaris di Jalan Pemuda Semarang. Beta lapor bahwa beta belum ada ID card. Oh iya Pak, dari mana? Saya terlambat, saya dari Surabaya datang. Oh Pak, dari kontingen mana Maluku? Oh Bapak wakil manajer sepak bola Maluku. Beta kaget. Bu Eca itu wakil manajer berarti Supernato wakil manajer tuh jadi kalau keton calon salah. Ceng. Apa yang keton calon yang ada yang salah, Bung? Betul. Apa yang salah? Itu sudah. Beta dan Boy kalau tunjuran tuh tahu sengket saja. Itu sudah. Sekalipun Bung Dua. Silakan. No. Artinya tadi ketemu bicara legenda pemain, legenda pelatih. Sebenarnya ada satu juga yang jadi legenda dan masih aktif saat ini yaitu pembina. Ya. Dan suka atau tidak suka beliau adalah ikon daripada sepak bola Maluku. Yaitu Pak Dirk Soplani. Betul. Nah, betul. Kenapa? Karena luar biasa Pak Dirk Soplani mampu menjadi direktur utama Liga Indonesia. Tidak sembarang orang bisa itu karena kita sendiri tahu di PSSI itu lingkarannya itu level elit Tarika Tabula Bale itu mafia juga ada di situ dan luar biasa Pak Dik dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinannya serta pengalamannya mengelola sepak bola klub, sepak bola kompetisi PESA dan Asprov Maluku, akhirnya beliau bisa jadi direktur Liga Indonesia Liga Indonesia baru itu. Nah, sekarang beliau dalam posisi salah satu anggota Exco PSSI. Jadi kalau ada pemain-pemain legenda, ada pelatih-pelatih legenda, kita punya pembina salah satunya melegenda sampai saat ini dan masih aktif. Itu informasi tambahan. Kapan-kapan tuh bisa masuk dengan Om Dirk bisa Bu Novi, Bu Eca. Bisa, sangat bisa. Nanti ketong, nanti ketong susun paket lah, ketong ajak bikin Zoom meeting aja, Zoom meeting, baca cerita sepak bola gitu toh, dari macam seperti kalau Om Dirk itu bagaimana manajemennya, atau dari sisi gitu. Ketong bicara dalam kapasitas. Nanti ketong coba pikirkan, nanti Bu Novi dari sisi kehumasan, toh paling pas. Toh dengan kepakaran toh, kehumasan toh. Ini juga dari Novi kalau beta usul juga kan itu kalau ada tim lengkap, ada tim Popnas itu mungkin masuk kayak Bu Rasel, Tua Salamoni, Om Hagel, Bu Novi, ada yang lain lagi. Jadi kalau tim Popnas Maluku masuk itu juga enak di Zoom-nya Bu Resa. Beta kira nanti habis ini kalau minggu depan bisa ketong tim Popnas itu saja. Dari Om Hagel ada, Rahel ada Novi sebagai wakil manajer. Toh wakil manajer tabrakan. Toh boleh. Karena menurut gini Bu Novi. Bu Novi, beta gini, tadi Bu Novi bilang Om Dirk, tapi beta juga mau bilang Om Hagel. Om Hagel Tengen situ bukan cuma pemain, bukan cuma pelatih kiper, tetapi juga seorang yang legenda yang manajer juga, yang punya passion, punya passion yang luar biasa terhadap sepak bola, dan banyak melahirkan generasi bagus dari Tulehu yang lahiran dari tangan dingin beliau gitu. Dari tangan dingin beliau, beta kira yang salah kalau ketong menghadirkan tim pelajar 97 live 97 itu Novi 97 itu tim 97. Ya, beta kira ketong perlu melahirkan tim itu, ketong duduk bicara lalu bicara akan lebih baik. Ada juga selain tim 97 tuh tim yang hebat dan sukses juga tuh tim 93. Tim Popnas 93 di Bandung tuh itu yang mengantarkan Sani Tawanela, Dedi Umarela, Imran Naumururi, dan siapa nama tuh yang masuk ke Ragunan.
Ya, itu juga bisa. Itu tim Beta kira 93. beta kira Dom peringkat 4. Dom peringkat Ya. 4. ya. Yang 97 peringkat 2 kah? Peringkat 7 tuh ketong dikerjain. Soalnya wakil manajer yang dikerjain kan? Ketong dikerjain. Waktu lawan apa terakhir, kemudian di pemeriksaan Berkas. lewati tahap pemeriksaan tulang dan gigi. Ya. Karena pemain yang pakai Bu Novi ya. Jadi Ya. dikerjain dalam hal teknis ya. Non teknis. Ya, Non teknis. jadi- Non teknis. non-teknisnya. Jadi ketika diminta hasil pemeriksaan dokter untuk umur pemain, nah, banyak alasan, lupa bawa lah, ada tertinggal di mes lah, begitulah. Nah, tercecer lah, sedangkan sudah di lapangan. Nah, begitu. Ya. Lalu dong nama kan hampir semua sama kalau pemain Jawa. Nah, saya ketemu bingung untuk menentukan bahwa ya, ini mungkin yang sudah tua ini. Nah, begitu. Itu. Beta kira Novi ini dia yang baik, Bu Novi. Jadi nanti ketemu pikir Ya. tiga. Kalau Sani ada terkontak dengan beta, atau siapa lagi yang ada terkontak, nanti ketemu bisa ya jadi tim itu boleh tuh ketemu kumpul. Nanti mulai dengan Panggil Sani juga. Beta kira dan Bu Reca juga, Bu Eca dan Bu Ica Lestaluhu juga tuh. ya itu part sendiri lah, Bung. Kalau ini ketemu bicara tim pelajar, supaya murni tim pelajar tuh, kita bicara 93, tim pelajar 97 lah, ketemu dulu diskusi sepak bola sama-sama. Tapi kira itu bagus. Kalau Imran pun nomor di beta dulu, sehingga ada tapi kalau Bu Novi ada nanti ketemu bisa kontak. Nah, ketemu bisa dulu sama-sama. Ya. Beta kira itu part yang baik juga. Jadi bicara soal tim pelajar gitu ya. Jadi diskusi dong bagaimana pembentukan, ada Om Hagel. Nah, kalau ketemu bisa dapat siapa-siapa yang ada terlibat itu juga bagus tuh untuk ketemu bisa lihat sama-sama. Kita kira baik. Itu ide yang baik. Nanti kita coba minggu depan. Ya. Beta kira part malam ini bagus Bu Novi karena itu kita lihat secara global gitu ya. Jadi bukan cuma lihat part Ambon saja, tapi bagaimana dari Ambon, Maluku yang kecil ini dia berkembang jadi sesuatu yang luar biasa ya di seluruh Indonesia, kemudian Indonesia, ya bahkan bukan timnas Indonesia kalau kita bicara secara global dari Belanda itu melahirkan banyak hal yang. Beta ingat kalau beta yang salah informasi Simon Tamata pernah main for Bayern Munchen kan? Simon dia selalu main di Bundesliga, tapi bukan di Munchen. Beta lupa nama Urdingen apa. Tapi dia juga pernah itu beta sengaja saja. Beta mau cek fans Bayern Munchen tahu ke seng. Dia juga pernah bermain di Urdingen. Kemudian dia pernah bermain di kalau Simon main di Ajax apa ya? Jadi ada banyak pemain yang selain selain Simon yang bermain di luar Belanda. Kalau Simon kan Ajax. Nah, Simon juga pernah bermain di Belgia di Standard Ligue. Standard Ligue. Kemudian Simon juga pernah tanpa orang tahu banyak, Jeffrey Locabisi itu juga pernah bermain di Udinese di Italia. Nah, banyak ada beberapa pemain yang pernah bermain bukan Jeffrey Locabisi ya, siapa nih Loana Pesi. Nah, jadi dia bermain di klub-klub di luar Belanda. Jadi tidak terkungkung di dalam Belanda aja. Nah, meskipun kita tahu bahwa yang hebat adalah yang terakhir di tim besarnya itu yaitu Giovanni Van Bronckhorst ya. Nah, dari Skotlandia, Glasgow Celtic, kemudian Arsenal, Barcelona, Glasgow Rangers, Arsenal, Barcelona. Sama Feyenoord. Feyenoord awalnya, Feyenoord klub asalnya. Nah, tadi bicara pelatih, legenda juga tuh Giovanni sekarang pelatih hebat di Feyenoord dan sekarang di Liga Super Cina itu dia pelatih termahal itu. Gitu. Jadi dari pemain, pelatih,
pembina, semua ada itu potensi dan bakat yang melegenda dari orang-orang Maluku, ya. Nah, begitu. Ya. Oke, siap. Ya. Siap. Ya. Beta kira ini bagus Bu. Nanti ketong beta kira berikutnya nanti ketong lebih lanjut dengan diskusi-diskusi gini karena Yang tadi beta bilang, yang tadi Eca mungkin lupa yang Kapten Persipura itu Ifak Dalam. oh ya, Edward Ifak Dalam. Ya, Edward Dalam. Ifak Dalam. Ya, ya, itu legenda, itu juga legenda. Itu legenda. Ya. 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 Oke, Bu Nov. Begitu. Ya, beta kira malam ini cukup luas ya, ketemu percakapan bagus, menarik, cukup luas. Nanti ketemu pikirkan karena tadi usul yang baik ya tentang tim pelajar itu, bagaimana manajemennya dan segala macam, perekrutan pemain mereka bisa lahir ke atas. Dan beta kira nanti yang tadi macam dengan Koko, ketemu juga bisa undang Koko bercerita peristiwa yang nanti Bu Nov ada Koko. Nah kalau Bu Nov bisa ada Yance Metmei punya juga. Beta kira Koko dengan Yance Metmei kalau duduk sama-sama satu panel yang ketong, itu bagus juga ya. Sambil beta lihat yang lain. Beta kira itu ide yang baik nanti ketong cari. Waktu lah ketong bikin dia. Beta kira ini menarik karena supaya generasi ini tahu bahwa Yance itu rindu pulang melatih di Ambon. Asal ada yang mau fasilitasi. Beta kira tunggu wali kota baru, Bu. Tunggu wali kota baru juga. Tunggu wali kota baru. Jadi nanti ketemu lihat gitu. Tapi beta kira ketemu berdoa supaya mimpinya Bung Yan bisa tercapai tuh Bung, karena beta kira itu potensi. Oke. Makanya Bung Yan mimpi itu akan dibeta punama tuh gue. Oh ya, siap. Bung Yan punya mimpi tuh akan dibeta punama tuh Kakak Nov. cukup sekali sama dia. Siap. Iya, jadi malam hari ini juga beta mau memang sudah malam hari ini beta mau berikan dukungan kepada semua rekan-rekan jurnalis di Maluku. Toma maju terus beritakan kebenaran, jangan takut. Maju Siwalima, maju berita Maluku, maju saudara semua, jangan takut. Selain Tuangala jangan takut. Undang-undang pers, Undang-undang pers sudah nomor 40 tuh 99 sudah memberikan hak yang luar biasa untuk para wartawan. Jadi jangan takut siapapun selain takutlah kepada Tuangala, beritakan yang baik, terutama sepak bola nih, olahraga di Maluku nih, beritakan yang baik supaya tambah maju sepak bola di Maluku. Terima kasih Bu. Bu Nov, jadi sebelum putus biasa kata sacubi dulu atau Bu Nov mau tambah apa silakan. Iya, saya mau bilang bahwa artinya dari ketemu omongan-omongan ini meskipun omongan masa lalu, tapi kita kira bahwa dari masa lalu lah kita belajar ke depan ya. Amin. Jadi kalau masa lalu dulu dengan kondisi yang masih tanda kutip terbatas sekali, mau berangkat saya susah, tunggu kapal berbulan-bulan, perjalanan berminggu-minggu dan lain-lain. Kemudian bermain hanya jiwa nasionalisme yang tinggi, sempena pikir fasilitas. Jadi kita mau bilang mari kita belajar untuk ke depan ini bahwa paling tidak mengambil hal-hal positif dari zaman dulu ini, dari kesuksesan keberhasilan pemain-pemain dulu. Sebab kalau dari cerita-cerita pemain-pemain dulu, itu mereka pekerjaan itu selain nanti sekolah, yang penting pulang itu cuma berlatih, belajar, dan intinya akan didisiplin. Lalu jangan bikin diri lebih tahu siapa gitu. Karena prinsipnya prinsipnya di atas langit itu ada langit. Ya. Kemudian Ale hebat, ada orang lain yang lebih hebat. Betul. Amin. Lalu kemudian juga tentang sepak bola kita mau kasih ingat bahwa
jangan dipikir beta tidak mau menyinggung siapa-siapa, tapi ini fakta bahwa sejarah sepak bola ada pelatih yang tidak memiliki sertifikat internasional atau FIFA yang sukses. Nah, mantap. ini yang kita mau bilang bahwa Ya. mari belajar daripada kesuksesan Franz Beckenbauer. Yes. Ya. Belajar dari kesuksesan satu nama Johan Cruyff. ya Johan Cruyff. Johan Cruyff. Ya. Mereka itu jadi mantan pemain yang tidak fokus for ambil sertifikat. Yes. Mereka fokus pada belajar strategi karena sertifikat ini administrasi. Yang intinya itu kan di logika dan brains. Siap. Ya. Nah, Ya. jadi kalau SDM rendah, sertifikat tinggi, podo wae. Dong bilang balacang Bu. Jadi mari belajar bahwa kesuksesan Franz Beckenbauer tahun 90 dan menjadi salah satu pemain legenda dunia karena jadi pemain juara dunia, jadi pelatih juara dunia. Nah, dia tidak punya miliki sertifikat terakhir FIFA saat itu. Ya. Tapi dia sukses, Johan Cruyff sukses membangun sistem baru. Yes. Nah, Total football. yang sekarang orang bilang total football, lalu dari istilah sekarang istilah Latin bilang tiki taka. Nah itu dasarnya selain dari Rinus Michel ya transformasinya itu dari Johan Cruyff. Nah itu ketika dia membangun Barcelona. Nah ini yang kita mau bilang bahwa mari ketong dari masa lalu ketong belajar, ketong mengetahui kesuksesan legenda-legenda ini apa sehingga ketong memicu, memotivasi pemain-pemain muda sekarang, pembina-pembina sekarang untuk memacu perkembangan sepak bola Maluku secara umum ya. Lalu apresiasi beta, Bung Eca, Bung Oi, beta apresiasi kehadiran Maluku FC, Yong Ambon FC. Semoga pembinaan ini rutin, kontinu, berkualitas dan profesional sehingga dia bisa sukses dan melahirkan pemain-pemain bagus dan meneruskan tradisi persepak bolaan Maluku sebagai gudang pemain. Nah, itu kita pengharapan dan semoga Tuhan pun sayang dong bisa lolos ke Liga 2 nantinya. Begitu Bung, harapan dan apresiasi beta. Ya. Siap. Danke Bunov. Boy, harapan ke atas panggal, Sacubi, apa silakan Boy. Harapan beta pertama terima kasih Bu Novi, Bu Resa dan yang sudah boleh bagi beta ini sebuah introducing yang bagus ya, kalau orang nulis buku ada lagu ada introducing yang bagus sekali tentang secara umum, jadi secara global ini dari awal Hindia Belanda sampai Kusu sampai Popnas. Jadi ketemu sudah punya bayangan sebuah proudly lah buat Maluku. Jadi ke depan mungkin nanti setelah apa yang sudah Bu Novi, Bu Resa berikan introducing itu nanti ketemu masuk per tim apa mungkin per tim atau per pemain yang per topik Bu, per topik atau per tema ya. Apa setiap topik itu mungkin dengan satu pemain yang pada eranya dia, pada masa dia misalnya ada Bung Rasul Tua Salamoni, beliau di Popnas, lalu dengan Bung Ica Leta Lusu di Pelajar dan yang lain sebagainya. Lalu nanti bisa sampai dari level pemain ketong ke level pelatih, kemudian nanti sampai level gaya pembina Bu. Jadi gaya Om Dirk itu bisa Antua jadi penutup di percakapan nanti setelah diskusi-diskusi lain Bu. Kita pikir itu bagus sekali. Nah itu aja, jadi beta berharap sepak bola Maluku, beta yang berharap sampai beta berharap tuh yang dari kecil dulu Bu, SSB yang ada di Maluku, pembinaan mental, moral, karakter pemain Maluku supaya suatu saat mereka akan jadi pemain-pemain yang hebat di lapangan secara skill, lalu secara karakter dan moralitas itu baik Bu. Jadi itu harapan beta ke depan. Dan beta percaya itu juga sudah dimulai dengan sebuah nilai-nilai yang bagus yang ditanamkan, kejujuran, integritas, moral yang baik, dan beta lihat itu ada pada adik-adik beta di Kabaresi yang Bu Resa dengan tim, dengan teman-teman yang sudah
menanamkan nilai itu di adik-adik. Dan sudah ada pembuktian pada dunia nyata seleksi kemarin, seleksi pemain itu bagaimana ada sebuah pertunjukan moralitas, ada sebuah pertunjukan nilai, pertunjukan kebenaran di situ. Itu yang luar biasa. Jadi publik dapat belajar dari situ. It's not an option but a must. Bukan sebuah pilihan, tapi itu sebuah keputusan dan sebuah keharusan, dan itu yang luar biasa. Jadi beta dangke banyak. Beta berharap mulai sekarang di Ambon saya langsung ke pemain-pemain sepak bola yang besar yang datang yang bis-bis bagus Bueca. Yang datang yang bis-bis bagus dan wow, mulai dari pemain-pemain yang kecil dulu tuh butuh anak-anak didik yang dibina 5-10 tahun akan datang dong akan jadi besar. Itu sih dari beta Bu Reza. Dangke. Siap. Bu Novanke, Bu Oi Dangke, beta kira sebagai penutup beta mau bilang gini. Ketong bicara legenda sepak bola Maluku dari dulu sampai sekarang, dari Ambon atau dari Maluku ke mancanegara, mengglobal dengan semua yang berdarah Maluku. Beta cuma punya satu catatan kecil saja atau satu kata kecil meneruskan apa yang Bu Novi dengan Bu Oi bilang, bahwa itu semua bermula dari sebuah tekad diri bahwa beta bisa dan beta bisa berbuat sesuatu atau bikin sesuatu. Dengan demikian ketong seng memandang kesulitan, kekurangan fasilitas sebagai kendala, sebagai penghalang. Menerobos saja. Beta kasih contoh satu yang sederhana. Om Simpson Rumah Pasal cerita bahwa Antua itu dari Seram datang, Antua pun kampung di Seram, saya tahu. Datang ke kota Ambon, bermain mau ikut seleksi, gagal, tembus di PSA, pindah, lari keluar ke Makassar, kemudian ke Jakarta. Dan akhirnya karena kemampuan main bola, oleh seorang Johan Cruyff dianggap sebagai back terbaik yang mampu mengawal Johan Cruyff. Itu luar biasa. Dan kita kira itu cerita Om Simpson itu bukan cerita omong kosong dari Seram terdampar main bola di PSA di lapangan mereka, mengikut seleksi segala macam, tapi saya yang lolos. Bintang Timur kalau nggak salah beliau. Ya betul. Tapi tahu diri, pun kemampuan hebat, pergi Jakarta, melewat Makassar ke Jakarta, dan akhirnya menjadi back terbaik, back kanan terbaik timnas. Itu luar biasa. Itu satu catatan yang menurut beta, tidak memandang kendala, kesulitan, apapun itu bentuknya. Tapi tahu bahwa beta pun kemampuan, beta bisa, dan mengambil tekad untuk menempuh langkah itu, maka hasil yang dicapai adalah apa yang dia tabur, dia tuai. Kerja keras, disiplin, dan semangat itu tidak pernah bisa dibohongi oleh hasil. Sama, itu setara, jalan sama-sama. Dan hasil itu adalah sebuah keberhasilan. Beta kira itu catatan yang baik dari beta for malam ini, untuk kita semua. Bu Nov, begitu mungkin ada mau tambah sepanggal, Bu Roy tambah sepanggal sebelum kita tutup. Ya, beta sedikit saja. Beta titip pesan para ketemu kakak laki-laki ini mungkin biar ketemu bisa baca di media supaya suatu saat juga ketemu omongan ini akan ada di video tapi juga akan ada di berita tertulis supaya ketemu bisa bacakan jadi serial legenda orang Maluku toh. Jadi kakak laki-laki tulis akan sampai akan hilang tuh ngampung. Kakak tulis akan lah ketemu baca. Beta nih penggemar jadi beta baca kakak punya berita tuh. Beta Maluku tuh beta baca kakak pun berita. Jadi mohon tulisakan tuh per episode kah, per pemain kah. Bu Nov, beta kira percakapan ini bagus Bu Nov. Jadi nama-nama tadi tuh Bu Nov bisa tulisakan dalam per episode yang macam tadi juga bisa, atau Bu Nov akan bagaimana bisa berapa seri ya. Jadi kita akan teruskan akan selain satu Maluku jelas toh, itu kan tulis pasti. Nanti ketong ini beta juga akan ambil bagian untuk men-shareakan. Jadi selain platform video yang ketong punya ini beta dalam percakapan malam ini akan juga menjadi sebuah bentuk tulisan yang orang bisa ingat baca. Gitu beta kira baik. Catatan ketong malam ini luar biasa, dan itu brainstorming semua Bu, mengangkat kembali. Karena ketong saya lihat pemain saja Bu, ketong juga lihat pelatih. Ya, tangan-tangan dingin yang luar biasa tuh Bu toh. Anak sekarang kan dong sen tahu tuh, sen tahu si Muntah Mata tuh siapa. Dosen tahu kata ini siapa. Iya, jadi membangkitkan patriotisme lewat olahraga tuh kakak toh. Iya. Oke, Bu Nov, beta kira itu. Bu Nov ada kata terakhir sepanggal? Sudah, sampai Pak. Beta sudah. Beta pas. Siap. Ya. Oke, Pak Saudara semua di mana saja yang sudah menyaksikan ketong punya
live streaming di malam ini. Teman-teman yang selalu hadir bersama-sama di Inibeta live streaming atau Inibeta podcast atau apa saja di Facebook, di YouTube. Terima kasih banyak. Beta kira percakapan-percakapan malam ini bukan sekadar ketong bicara-bicara omong kosong, tapi ketong meletakkan dasar-dasar pemahaman, mengingat sejarah, fondasi, karakter, membangun pemikiran-pemikiran untuk membangun Maluku yang lebih baik ke depan, bukan secara provinsi, tetapi lewat pribadi-pribadi, lewat bidang-bidang olahraga, bidang-bidang apa saja di dalam kehidupan hari-hari, supaya ya ketong mendorong Maluku menjadi lebih baik ke depan. Beta kira itu saja dari ketong tiga, dari renovasi di Inibeta, renovasi malam ini live streaming. Inibeta Reza Sernamoa bersama dengan Ukua Roy Sipelut di negara, dan Ukua Novi Pinantoan di Urmesing. Selamat ya. Yesus mola pria. Ya, malo pria. Hormat.